Halo. Sudah hari Minggu lagi nih ya Kak Sherly ya? Iya Kak Dora. Kalau hari Minggu Kak Sherly sampai puncak tuh anak-anak. Saking senangnya. Saking semangatnya ya. Iya. Karena hari ini kita mau ibadah sama-sama lagi nih. Betul kan Kak Sherly kan? Bener Kak Dora. Coba kita cek dulu anak-anak sekalian apakah sudah siap mereka? Sepertinya sudah tuh. Iya betul, udah pada cakep-cakep semuanya udah pada siap mau ibadah hari ini ya. Nah sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Dora ajak kita semua untuk tenangkan diri kita mau saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Kak Sherly, Apa Kak Dora? kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa ibadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Benar sekali Kak Dora. Jadinya kita nggak boleh berhenti ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena terlalu banyak sekali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sangat banyak. Betul. Nah anak-anak sekalian, Kak Dora sama Kak Sherly mau ajak kita semua nyanyikan sebuah lagu. Judulnya Bapa Engkau Sungguh Baik. Nah yang belum bisa nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Bagi yang sudah bisa, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh lagu ini. Oke? Oke. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita berkatakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ayo anak-anak semua, kita mau berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup matanya. Kak Sherly akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah melindungi hari-hari kami Tuhan dari Senin sampai Minggu. Di mana hari Minggu ini kami mau memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Hanya ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, asik. Kak Shirley, kita mau nyanyi lagi dong. Ayo Kak Dora. Yang ini yang kita mau daki bukit Daki. itu loh. Lalu kita mau berenang di lautan. Lalu dayung-dayung. Lalu lagu apa lagi Kak Dora? Fly-fly. Apa itu fly? Terbang. Lalat-lalat. Oh, Oh bukan lalat ya. Terbang-terbang. Oh Kak Dora tahu lagunya pasti. Ku daki gunung yang tinggi. Nah di atas gunung itu ada Yesus. Di Iya. bawah lautan ada Ada Yesus. Yesus. Di saat kita senang, Ada Yesus. saat kita sedih, Ada Yesus. ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita Iya. apapun, dimanapun kondisinya. Benar sekali. Nah, maka dari itu kita nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut, nggak perlu sedih, nggak perlu cemas. Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Kita langsung saja yuk. Ayo bangkit berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Nyanyi semangat ya, pakai gerakan ya, oke? Semangat, Ya. semangat. Ku daki-daki. Tepuk tangan dong. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku sulam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Sama yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum yang lebar yuk. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, mau senang, mau sedih, mau di atas, di bawah ada Yesus bersama-sama dengan kita. Ya, bersyukur sekali aku jadi anak Tuhan Kak Dora. Benar banget. Nah sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Dora dan Kak Shirley mau ajak anak-anak sekalian untuk tenangkan hatinya, siapkan dirinya. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian karena begitu besar. Yesus mengasihi kita. Dia ada di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Karena begitu besar cintanya bagi kita. Kita angkatkan lagu ini bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, kita berdoa bersama ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Karena begitu besar cinta Tuhan bagi kami boleh ada sampai saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, buka telinga kami, juga buka pikiran kami. Supaya firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik, simpan di hati dan kami lakukan setiap hari. Supaya hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sangat baik. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik sekalian, selamat pagi. Wah, sudah penyanyi puji Tuhan ya tadi ya. Dan sekarang kita siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Dora akan cerita hari ini. Tapi sebelum Kak Dora cerita, Kak Dora mau tanya dulu nih sama adik-adik sekalian. Pernah gak sih adik-adik kasih temennya coklat gitu ya. Kasih temennya coklat lalu temannya bilang, ih gak mau, itu coklat murahan. Gak mau, aku gak mau makan itu. Pernah gak ditolak? Aduh Kak Dora, rasanya sedih banget kalau udah ditolak. Bener banget adik-adik sekalian. Bener banget. Misalnya lagi nih, kamu mau kasih temanmu kado ya, dia ulang tahun, kamu kasih dia kado. Lalu kadonya itu dibungkus dengan plastik yang transparan. Nah, kelihatan kan kadonya apa? Lalu kamu kasih ke dia. Wah, lalu dia langsung buang kadomu. Karena bagi dia itu kadonya murah, aku gak suka kado itu. Aduh, pasti perasaan kita langsung kayak, aduh sedih banget gak sih, masa kadonya dibuang, kok ditolak begitu aja. Hari ini Kak Dora akan cerita tentang penolakan. Sedih Kak Dora kalau ditolak, iya bener banget. Bener banget adik-adik sekalian, sedih banget kalau rasanya ditolak. Nah, cerita hari ini adalah tentang penolakan. Siapakah dia yang ditolak itu? Siapa ya? Dia adalah Sang Juru Selamat. Wah, kok Sang Juru Selamat ditolak? Nah, adik-adik, ini ditolak di tempatnya sendiri malah. Nah, kita mulai ceritanya ya. Jadi ketika Yesus besar, Yesus pergi kemana-mana, dia pulang kembali ke kampung halamannya yaitu di Nazaret, betul sekali. Di Nazaret dia pulang kembali ke daerahnya sendiri. Lalu orang-orang di daerahnya itu begitu terkesima melihat Yesus ya. Karena mereka sudah mendengar kabar tentang Yesus itu dari mana-mana. Yesus bisa melakukan mukjizat ini, menyembuhkan ini, melakukan ini dan itu. Wow, luar biasa sekali istilahnya kalau mereka lihat Yesus itu seperti artis sekarang ini gitu ya. Jadi kayak mereka yang kayak wow ada artis datang loh ke tempat kita. Dia itu salah satu dari orang-orang kita, salah satu dari orang-orang Nazaret. Wow, dia bisa ngelakuin apa ya di sini? Wah, mereka seperti itu loh adik-adik. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka lihat itu adalah Sang Juru Selamat. Bagi mereka, Yesus adalah sang anak tukang kayu yang melakukan begitu banyak mukjizat yang terlihat wow sekali. Wah, Yesus datang ke kota Nazaret.
Lalu Yesus dipersilakan untuk ke sinagoge. Jadi satu tempat untuk belajar itu namanya sinagoge. Jadi mereka di situ mendengarkan khotbah Yesus. Mendengarkan khotbah Yesus. Nah, lalu dibukakanlah kitab Nabi Yesaya kepada Yesus gitu. Lalu Yesus berkhotbah dengan kitab Nabi Yesaya itu. Lalu di sana tertulis bahwa Allah telah begitu lama memberi ilham bagi Yesaya untuk bernubuat bahwa akan lahir seorang juru selamat. Juru selamat yang menebus umat manusia. Juru selamat yang tidak dalam kemewahan tapi dalam kesederhanaan. Wah, Yesus memberitakan itu kepada orang-orang di Nazaret pada waktu itu ya. Wah, langsung orang-orang di Nazaret itu suka, wow, hebat banget. Wow, khotbahnya luar biasa sekali. Mereka sambil berbisik satu sama lain. Kira-kira dia mau ngapain lagi ya? Gak tahu tuh, kayaknya dia bakal bikin mujizat deh. Wow, masa sih dia mau bikin mujizat? Tuh keren banget deh. Hah, begitulah orang-orang di Nazaret. Mereka nggak ada yang kayak mikir kalau dia itu beneran juru selamat. Mereka nggak mikir kalau Yesuslah sang juru selamat yang dibicarakan itu. Bagi mereka itu, Yesus adalah seorang anak tukang kayu. Dan juru selamat nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin seperti itu gitu loh. Nah, ketika Yesus selesai memberitakan firman Tuhan itu, lalu Yesus berbicara, Yesus tahu ya, Yesus tahu apa yang mereka pikirkan tentang Yesus sendiri gitu ya. Lalu Yesus bilang kepada mereka, kalian telah melakukan hal yang tidak baik. Wah, mereka mulai, apa sih yang kita bikin gak baik, apa sih gitu. Lalu Yesus bilang, jikalau kalian menolak kasih daripada Allah itu sendiri melalui sang juru selamat, Allah akan melimpahkan kasihnya kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Orang-orang lain yang percaya. Kalian orang-orang yang tidak percaya, kalau bahasa kita sekarang ya sorry to say gitu. Wah, langsung mereka marah sekali ya waktu itu. Karena ya Yesus mengetahui isi hati dan isi pikiran mereka. Mereka tidak menganggap Yesus itu sang juru selamat. Mereka menganggap Yesus itu adalah sang tukang kayu, sang anak tukang kayu. Bisa apa Yesus gitu loh. Selain terkenal aja gitu. Wah, ketika mereka diomongin begitu sama Yesus, mereka langsung marahnya minta ampun anak-anak sekalian. Mereka marahnya minta ampun, lalu mereka bawa Yesus, hampir Yesus dijatuhkan dari tebing batu. Karena kemarahannya mereka yang luar biasa kepada Yesus. Lalu saat itu Yesus langsung kayak lepasin, lalu Yesus berjalan kembali dan meninggalkan mereka. Kita belajar apa sih dari cerita ini? Adik-adik sekalian, kita belajar bahwa kenapa kita mesti menolak berita tentang sang juru selamat. Padahal dia adalah sang juru selamat. Kita mesti belajar percaya adik-adik sekalian. Belajar percaya bahwa dialah sang juru selamat. Sekarang Kak Dora tanya sama adik-adik sekalian. Tahu dari mana Kak Dora dia sang juru selamat? Di Alkitab menuliskan. Firman Tuhan diceritakan. Setiap lagu-lagu pujian-pujian yang kita naikkan, kurang apa? Oh, kurang. Baik, Kak Dora beritahu. Siapa sih yang mau lahir ke dalam dunia yang penuh dosa ini, lahir dalam kandang, lahir dalam palungan, hanya untuk hidup bersama-sama dengan manusia ciptaannya? Siapa dia? Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Siapa sih yang mau mati disalib, dipukul, dicambuk, disiksa, dipakaikan mahkota duri, dihina, diolok, hanya untuk menebus dosa manusia? Siapa dia? Yesus Kristus. Dialah sang juru selamat. Dialah sang penebus yang lahir ke dalam dunia ini. Untuk kita semua, agar kita semua selamat, tidak binasa. Siapa yang mau melakukan hal itu semua selain dia? Nah, adik-adik sekalian, dari cerita ini kita mesti belajar percaya. Percaya walaupun kita tidak melihat, percaya walaupun kita tidak mendengar, percaya walaupun kita tidak memegang.
percaya walaupun susah ataupun senang, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin. Kita tetap percaya bahwa Dialah Sang Juru Selamat kita. Yang tidak pernah tinggalkan kita, yang selalu ada untuk kita. Jangan tolak Dia. Yesus sedang berdiri di depan pintu hatimu, mengetuk pintu hatimu. Sekarang, maukah engkau membukakan hatimu untuk Yesus? Ataukah engkau hanya menutupnya saja dan membiarkan Yesus berdiri di depan pintu, mengetuk terus? Maka dari itu, kita mau belajar percaya. Percaya kepada Dia, Sang Juru Selamat. Hanya Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Dia. Oke, adik-adik sekalian, ingat, belajar percaya meskipun tidak melihat, meskipun tidak merasa, meskipun tidak memegang, tapi kita mau percaya. Sebab apa? Sebab begitu banyak pengorbanan, begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita di dalam hidup kita. Oke? Sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Kak Dora mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu judulnya Percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Ingat adik-adik sekalian, belajar percaya meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak mengerti. Tapi percayalah, Dialah Sang Juru Selamat yang membawa damai, yang membawa sukacita di dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Ampuni kami jikalau kami seringkali tidak percaya, seringkali meragukan Tuhan. Seringkali kami menolak Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami belajar. Kami belajar untuk membuka hati kami bagi Tuhan. Kami belajar untuk percaya meskipun kami tidak mengerti, meskipun kami tidak melihat, kami percaya bahwa Engkaulah Sang Juru Selamat, Sang Penebus dalam hidupku. Satu-satunya jalan keselamatanku. Pegang tanganku Tuhan untuk selalu setia mengikut Engkau.
Jangan biarkan ragu dan takut menguasai hidupku, tapi biarlah dengan iman aku melangkah bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati.